Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julius Ronaldo Siburian. Saya dari kelas 2A Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membuat sebuah video sebagai pengambilan nilai ujian akhir semester yang berjudul Mengapa Pancasila Menjadi Ideologi Negara. Baik, teman-teman pasti sudah tahu dong gambar yang ada di sini. Ya, burung Garuda Pancasila merupakan lambang negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana terdapat sebuah perisai yang berisi simbol-simbol pada sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Selanjutnya, pada burung Garuda Pancasila juga terdapat sebuah lencana yang ada di kakinya, yang tertulis Bhinneka Tunggal Ika, yang mana artinya adalah berbeda-beda tetap satu jua. Selanjutnya, pada gambar berikut, pasti teman-teman waktu ketika SD maupun taman kanak-kanak diwajibkan untuk menghafal apa itu Pancasila. Ya, pada zaman sekarang banyak sekali anak muda yang sudah tidak hafal apa itu Pancasila. Sungguh memalukan, bukan? Pancasila seharusnya dihafalkan, tetapi mereka sudah tidak hafal. Pancasila sendiri memiliki sila-sila yang sangat dalam maknanya, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Latar politik. Pengertian ideologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi dapat diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan program sosial politik. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi adalah suatu sistem atau tujuan atau cara berpikir atau program atau sosial dan politik. Kedua, sejarah ideologi. Sejarah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy pada penghujung abad ke-18, yang mana ia menyebut ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Niccolò Machiavelli merupakan pelopor yang membicarakan persoalan ini secara langsung dengan berkaitan dengan fenomena ideologi. Menurut Machiavelli, ada 3 aspek dalam konsep ideologi, yaitu yang pertama agama, kekuasaan, dan dominasi. Machiavelli juga menjelaskan tentang kekuasaan dengan mengatakan bahwa meskipun menjalankan kekuasaan memerlukan kualifikasi yang baik, seperti menepati janji, belas kasihan, dan tulus ikhlas. Dia juga mengungkapkan bahwa penguasa tidak perlu memiliki semua persyaratan itu, tetapi harus tampak secara meyakinkan memiliki kesemuanya itu. Selanjutnya, Marx melanjutkan dan mengembangkan konsep ideologi Machiavelli yang menonjolkan perbedaan antara penampilan dan realita dalam pengertian baru. Ideologi bagi Marx tidak timbul sebagai penemuan yang memutar balik realita dan juga tidak sebagai hasil dari realitas yang secara objektif gelap atau kabur, yang menipu kesadaran pasif. Marx mengandaikan bahwa kesadaran tidak menentukan kualitas, tetapi realitas materiallah yang menentukan kesadaran. Realitas material itu adalah cara-cara produksi barang dalam kegiatan kerja. Marx mengajarkan bahwa tesis dari dialektika materialis
Yang dikembangkannya adalah masyarakat agraris yang di dalamnya kaum feodal pemilik tanah sebagai kelas pengusaha dan petani penggarap sebagai kelas tertindas. Antitesisnya adalah masyarakat kapitalis di dalamnya modal dikuasai oleh kaum borjuis penguasa, sedangkan pekerja atau proletar adalah kelas yang tertindas. Selanjutnya, ada beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Yang pertama, Sastra Prateja mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat atau gagasan pemikiran yang berorientasi pada tindakan diorganisir menjadi suatu sistem teratur. Kedua, Suryanto juga mengemukakan bahwa ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dan perlu kita ketahui juga, beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi, diantaranya Martin Seligger mengatakan ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai dan yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma moral dan sejumlah kecil pembuktian faktual dan koherensi legitimasi yang rasional dari penerapan preskripsi teknik. Selanjutnya, Alvin Goldner mengatakan ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan suatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. 3. Paul Hirsch mengatakan bahwa ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch meletakkan ideologi dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. 3. Fungsi ideologi. Setelah kita memperoleh gambaran dan pemahaman tentang pengertian dan sejarah ideologi, maka kita juga perlu mengenali beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. Yang pertama, struktur kognitif. Keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna besar, makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seorang untuk melangkah dan bertindak. Selanjutnya, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Selanjutnya, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolahkan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. 4. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Pancasila sebagai ideologi negara banyak sekali menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan pada saat ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Sastra Prateja mengungkapkan beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Selanjutnya, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam
kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Selanjutnya, masyarakat memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda, bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Selanjutnya, kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Terakhir, nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi, menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Baik, pada bab selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sebagai warga negara, kita harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara kita. Pada kali ini, kita perlu mengidentifikasikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Di antaranya, yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu dampak yang kita rasakan dari kapitalisme yaitu munculnya gaya hidup konsumtif. Selain menghadapi tantangan dari ideologi besar dunia, kita juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi diantaranya adalah terorisme, narkoba, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah diinformasikan, bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan ideologi negara Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme maupun aksi dari bahaya narkoba. Untuk terorisme yang pertama adalah rasa takut dan rasa cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri yang mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Terus yang kedua adalah aksi terorisme dengan ideologi menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika atau narkoba. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak generasi masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua adalah penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu kita ketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci dari suksesnya sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur yang penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekasan masing-masing. Artinya, kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Sebab Pancasila telah mewujudkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Hal ini berarti Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. B. Aktualisasi 5 sila Pancasila, yang artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Sedangkan di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak asasi manusia, karena hal itu menjadi tolak ukur keberadaan serta solidaritas suatu bangsa
terhadap warga negara. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan untuk menutup diri dan menolak mereka yang dari luar Indonesia, tetapi membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Sedangkan pada sila terakhir, atau sila nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti sebagai pengentasan kemiskinan, diskriminasi terhadap minoritas, dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapuskan dari bumi Indonesia tercinta ini. Pada bagian selanjutnya, yaitu bab yang baru ini, C. Pancasila sebagai ideologi negara dalam histori sosiologis maupun politis. Yang pertama, sebagai sumber historis, Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pancasila pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam pidatonya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, seiring berjalannya waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno mementingkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis, sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. B. Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2/1978 tentang permasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan dilaksanakannya penataran P4 bagi lapisan masyarakat. Akibatnya, cara rezim ini dalam pemasyarakatan Pancasila dapat memberikan tafsir ideologi Pancasila. Pada rezim Orde Baru adalah monotafsir, yaitu satu tafsiran saja yang berkuasa pada masa rezim Presiden Soeharto. C. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran P4. Pada masa sekarang, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan dengan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. D. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP MPR nomor 25/MPRS/1966 tentang perangan PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar maupun hingga ke tingkat perguruan tinggi. Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawasi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan, keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang. C. Sila persatuan dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak mencolok atau berlebihan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana kita ketahui bersama, Soekarno adalah salah seorang perumus Pancasila bersama Mr. Supomo dan Mr. Muhammad Yamin. Bahkan, pemberian nama Pancasila itu sendiri merupakan pemberian dari nama Soekarno itu sendiri. Ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Presiden Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai dengan beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Yang kedua adalah tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor internal dan eksternal. Pada faktor eksternal diantaranya adalah pertarungan ideologi antara negara superpower antara Amerika Serikat melawan Uni Soviet pada rentang tahun 1945 sampai dengan 1990 yang pada akhirnya bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Menguatnya isu kebudayaan global ditandai dengan masuknya ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Sebaliknya, adapun faktor internal meliputi diantaranya pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai politik. Penyalahgunaan kekuasaan. Itu sering kita sebut sebagai KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada terlebih dan kurang, saya mohon maaf atas segala kesalahan saya. Sekian dan terima kasih.